Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz. Suaranya jelas apa tidak? Alhamdulillah jelas. Jelas. Ustadz belum itu ya, videonya belum nyala ya? Ya, belum saya nyalain. Ini lagi apa? Si kecil lagi manja-manja nih. Oh iya. Ya. Oke, sudah pada ready semua? Kita masih menunggu beberapa orang. Sekarang sudah ada 13. 13 ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Iya, siap. Assalamualaikum teman-teman yang sudah masuk ke kajian rumahan virtual series. Ini adalah seri kajian virtual kita selama masa-masa pandemi dan kebetulan juga masuk ke Ramadan. Ini adalah kajian virtual yang ketiga. Kita akan membahas tentang mazhab fikih. Ini mazhab kedua yang kita bahas bersama dengan Dr. Ar-Razi Hashim. Insya Allah kita akan lanjutkan sampai 4 mazhab selesai. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan, ini kurang lebih 1 jam durasinya. Dan untuk yang mau bertanya, bisa chat langsung. Nanti kita berikan untuk dijawab dengan Dr. Ar-Razi Hashim. Itu aja ya. Mulai langsung. Ustaz sudah boleh dimulai. Oke, baik. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, seperti pekan lalu kita akan menghantarkan, jadi kalau bahasa Arabnya muqaddimah atau madkhal ya, dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu, namanya beliau adalah Malik bin Anas ya. Malik bin Anas ini sahabat Rasulullah, keturunan dari sahabat Rasulullah SAW, namun beliau tidak bertemu kecuali satu sahabat. Beliau kemudian, sebagaimana saya sebutkan tadi, beliau bertemu dengan murid-murid sahabat, namanya yang paling terkenal adalah Imam Nafi'. Imam Nafi'. Maka kalau kita belajar ilmu hadis, riwayat yang paling sahih itu adalah riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi jaraknya dengan Nabi cuma 2 orang, kira-kira begitu. Teman-teman semua, Imam Malik ini lahir di Madinah, besar di Madinah, dan berguru di Madinah. Beliau tidak berguru kepada ulama-ulama yang lain kecuali ulama yang datang ke Madinah. Ya. Imam Malik ini sebelum jadi imam, beliau berguru lebih kepada 500 orang sampai kemudian genap jadi 900 orang ya. Jadi di zaman ini hampir tidak ada orang yang menyamai beliau kecuali seorang syekh di Mekah, orang kita tapi sudah menjadi orang Saudi di masanya, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani ya. Disebut Al-Fadani karena dari Padang ya. Beliau berguru dan kepada guru-guru dari Indonesia yang ada di sana, juga orang-orang Arab semuanya, sampai guru beliau lebih dari 1000 orang. Nah, jadi semenjak zaman Imam Malik yang bisa seperti itu cuma beberapa ya.
Jadi Imam Malik termasuk yang luar biasa di zamannya, bisa berguru kepada 900 orang ya. Imam Malik ini karena beliau berguru langsung kepada Imam Nafi', Imam Nafi' seperti yang saya sebut tadi, beliau dapat keberkahan belajar kepada Abdullah bin Omar atau bin Omar. Abdullah bin Omar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafi' ini ketika masih hidup, Imam Malik sudah dapat izin untuk buat halaqah ya. Imam Malik radhiyallahu taala anhu udah dapat izin, dapat ijazah untuk membuka majelis keilmuan wa syekhuhu hayy ya, dan gurunya masih hidup. Salah satu sahabat Imam Malik namanya Syu'bah mengatakan dakhaltul Madinah wa Nafi' hayyun wa li Malik halaqah. Aku masuk ke kota Madinah, Imam Malik sudah buat halaqah sedangkan gurunya Nafi' masih hidup. Nah ini ajibnya Imam Malik. Kenapa? Karena jumlah gurunya kemudian jauh lebih banyak daripada gurunya itu sendiri ya. Dan kita perlu tahu bahwa Imam Malik ini kenapa jadi fenomenal dan wajib dibahas, karena hampir semua mazhab yang ada setelahnya bahkan sebelumnya itu pernah berinteraksi dengan beliau. Di pekan lalu kita membahas Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yang wafat 150 Hijriah. Tapi Abu Hanifah waktu ke Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik ya. Jadi beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian ada imam yang juga imam ahli hadis, imam mazhab juga, Ibnul Mubarak. Tapi mazhabnya kemudian dianggap sama dengan mazhab Malik, tapi setelah saya lihat banyak mazhab beliau mirip dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kemunculan mazhab itu terjadi karena sahabat Rasulullah SAW sudah banyak yang wafat, lalu mereka tidak dapat dalil yang langsung, maka mereka ketika menimbang suatu persoalan dengan hukum-hukum Islam, lalu mereka kemudian berijtihad ya, berkreasi sendiri, memahami teks sendiri, sehingga muncullah makna-makna dalam menyikapi suatu persoalan. Makna inilah yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu tidak lebih daripada transfer pemahaman mereka atau melengkapi pemahaman yang belum ada sebelumnya, lalu mereka fatwakan ya. Jadi teman-teman semua, jika ada hadis itu periwayatnya disebut Bukhari, Muslim, maka dalam pemahaman fikih periwayatnya disebut Malik ya, Syafi'i dan lain-lainnya. Apalagi kelebihan Imam Malik ini, kenapa kita perlu membahas? Imam Syafi'i pernah mengatakan, laula Malik wa Sufyan lahalakal Hijaz. Kalau bukanlah karena Imam Malik dan Imam Sufyan, salah satu temannya juga, lahalakal Hijaz. Tentu negeri Hijaz itu Mekah Madinah hari ini, tentu akan binasa. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Malik muallimi wa anhu akhasna al-ilma. Malik itu adalah guruku dan aku mengambil banyak ilmu kepadanya. Imam Syafi'i itu sebelum beliau matang, itu beliau bermazhab Malik dulu. Ya, bahkan beliau menghafalkan kitab Muwatta sebelum bertemu Imam Malik. Ya. Nah ini perlu kita garis bawahi juga, sehingga Imam Malik dianggap oleh Imam Syafi'i mempunyai karya yang paling sahih di zamannya. Tentunya itu sebelum Imam Bukhari, Muslim lahir ya. Apa kata Imam Syafi'i? As-sahul kitab ba'da kitabillah al-Muwatta. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah kitab al-Muwatta. Dan disebut juga gelar Imam Malik itu adalah Amin Rasulillah, Amin Hadi Rasulillah Malik ya. Jadi kata salah satu ulama namanya Wahab, Amin, orang yang amanah dalam menyampaikan hadis Rasulullah adalah Imam Malik. Dan tadi saya menyebut Imam Syu'bah ya, kalau di kalangan ahli hadis. Jadi kenapa kemudian fenomena Imam Malik ini luar biasa? Imam Syu'bah itu tadi dulu saya sebut Amirul Mukminin fil hadis. Dia raja dalam hadis. Tapi kata beliau, kana Malik asbar minni. Malik itu lebih sabar daripadaku dalam meriwayatkan hadis.
Karena apa? Syu'bah meriwayatkan hadis apa saja yang dia dengar, sedangkan Imam Malik hanya meriwayatkan yang sahih menurutnya. Itu sebabnya Imam Malik ini jauh di atas makomnya imam-imam setelahnya ya. Jadi kalau nggak ada Malik itu nggak akan ada sosok Bukhari dan Muslim. Karena Bukhari Muslim belajar kepada murid-muridnya Imam Malik atau murid dari muridnya Imam Malik. Ya. Nah, nanti di masanya kita akan sampai ya. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, itu ternyata beliau berguru kepada muridnya Imam Malik atau murid dari muridnya Imam Malik. Nanti ketemu banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman semua, jadi tidak benar kalau ada orang mengadu-adu antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan mazhab. Nah itu konyol ya. Orang-orang yang mencoba begitu itu konyol sekali. Teman-teman semua, jadi ketika disebut mazhab, itu sama seperti hadis riwayat. Cuma ini bedanya fikih riwayat imam gitu. Ada lagi perbedaannya, jika ahli fikih berijtihad, berusaha untuk membuat inovasi dalam mengumpulkan hadis, maka ahli fikih ini melakukan inovasi melebihi ahli hadis, yaitu inovasi dalam memahami satu teks yang teks itu tidak berkaitan langsung dengan kejadian-kejadian di zamannya. Nah, Imam Malik ini karena beliau berasal dari Madinah dan tinggal di Madinah tentu menjadi tren ya, karena semua orang yang datang ke Madinah pasti berguru kepada beliau. Nah, ini kelebihan Imam Malik ya. Oleh karena itu beliau dapat gelar ya yulaqabu bi al-imam daril hijrah. Jadi gelar beliau adalah imam negeri hijrah karena Madinah disebut dengan negeri hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Malik ini sangat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengatakan mabitu lailan ila wa'itun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau tidur malam hari pasti aku mimpi ketemu Nabi. Itu kata-kata dari Imam Malik. Jadi kalau ada hari ini orang mimpi ketemu Nabi itu sangat mungkin. Bahkan Imam Malik bermimpi setiap hari, setiap malam. Ya. Setiap tidur beliau memandang kepada Nabi. Bagaimana tidak, beliau tinggal di Madinah, mengajar di samping maqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, dari Imam Malik ini berkembanglah pemahaman fikih Madinah, fikih Imam Malik, karena beliau dianggap orang yang bertemu dengan murid-murid sahabat. Beliau bertemu sekitar 300 murid sahabat. Nah, murid sahabat disebut tabi'in. Lalu bertemu dengan muridnya para tabi'in sekitar 600 orang. Maka kalau digenapkan jadi 900-nya. Karena beliau berguru kepada mereka, lalu beliau berpegang dengan amalan ulama-ulama ahli Madinah. Maka ini jadi ciri khas Imam Malik dan tidak ada yang menyamai beliau, tidak ada yang serupa dengan beliau dalam bab ini, yaitu al-amal bi amali ahli Madinah ya. Beramal dengan amalannya ulama ahli Madinah atau al-amalu ahli Madinah, amalu ahli Madinah, amalan ulama ahli Madinah. Cuma sayang, meskipun mazhab Malik itu sumbernya dari Madinah, tapi belakangan mazhab ini tidak populer di Mekah Madinah. Kita hari ini lihat mazhab yang ada di Haramain, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bukan mazhab ahli Hijaz, bukan mazhab asli Arab, tapi itu mazhab yang datang dari Baghdad, yaitu mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal itu kota Baghdad, sudah campur baur antara Ajam dan Arab, ya, orang asing dan orang Arab. Jadi idealnya sebenarnya mazhab Malik lah yang berkembang di Madinah ya. Dan yang kedua mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i dari Mekah ya. Teman-teman semua, kenapa ini bisa terjadi? Nah, inilah sejarah panjangnya, itu nanti akan ketemu ya. Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu punya murid. Muridnya itu kebanyakan yang mengembangkan bukan ulama Hijaz. Meskipun muridnya banyak di rumah Hijaz, yang butuh kepada keilmuan beliau itu ternyata kebanyakan ulama-ulama Afrika Utara, Sudan, ya, sampai kepada Andalus. Begitu juga cuma beberapa wilayah di daerah Syam dan Irak ya. Tapi kemudian itu menjadi hilang, dan yang tersisa adalah hari ini yang mengamalkan mazhab Malik kebanyakan adalah
di Mesir, ya, di Aljazair, Tunis. Kalau Aljazair, Tunis, Maroko, Mauritania itu mazhab resmi. Begitu juga di sebagian besar di Afrika, ya, di Sudan. Sudan itu ada Syafi'i dan Maliki, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi kalau ketika saya bertemu kawan-kawan saya dari Maroko, waktu kita berdakwah ke luar, itu mereka rata-rata Malikiyul mazhab. Juga sama, saya ketemu kawan saya dari Aljazair, ya, saya temenin dia ke Solo, dia meneliti manuskrip kuno di keraton, itu dia mazhabnya Maliki. Nah, teman-teman semua, lalu kalau emang begitu dahsyatnya Imam Malik, sampai kemudian diriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah ngambil hadis, belajar hadis ke Imam Malik. Bayangkan, murid Abu Hanifah, Abu Yusuf, yang masih ingat kemarin ya, ada Imam Abu Yusuf, kemudian ada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dua orang ini, itu emang diperintah langsung untuk berguru. Bahkan mereka belajar lama kepada Imam Malik. Tapi mereka belajar ke Imam Malik bukan belajar fikihnya, belajar hadisnya. Abu Yusuf mengambil hadisnya banyak sekali, apalagi Muhammad bin Hasan Syaibani, sehingga beliau ini dikenal sebagai periwayat kitab Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Ini kitabnya, saya punya, dan bisa kita khatamkan, kita kaji di institusi-institusi keislaman yang masih mempertahankan belajar teks, ya. Ini lumayan tebal ini, teman-teman. Ini adalah sumber dari ajaran Imam Malik, ya. Dan ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya Al-Muwatta. Waktu itu belum ada Sahih Bukhari dan Muslim. Sebenarnya, walaupun ada Sahih Bukhari Muslim, ini tetap paling sahih. Tapi karena di dalamnya bercampur antara perkataan Imam Malik, perkataan tabi'in, perkataan sahabat, maka Imam Bukhari Muslim masih ditaruh di atas. Seandainya itu disendirikan, jadi perkataan Imam Malik itu dipisahkan dari hadis, perkataan Imam Malik, sahabat, guru, dan tabi'in dipisahkan dari hadis, maka kitab ini tetap masih lebih unggul daripada Bukhari Muslim. Kenapa? Karena hadis sahih itu selain orangnya berkualitas, juga jarak antara Nabi. Nah, jarak Imam Malik dengan Nabi cuma 2 orang. Ya, bayangkan 2 orang doang jarak dengan Nabi. Bahkan ada yang 1 orang, ya, yaitu riwayatnya dari Anas, cuma Anas hanya bertemu, tapi tidak sampai belajar kepada beliau. Teman-teman semua, Imam Malik sebelum saya masuk juga berguru kepada cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, yaitu Ja'far Shadiq, ya. Imam Ja'far Shadiq ini sebagaimana Abu Hanifah berguru ke beliau, Imam Malik juga berguru kepada beliau. Nah, tadi saya sebut muridnya Abu Hanifah berguru kepada Imam Malik, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Nah, meskipun mereka kemudian tetap bermazhab Hanafi, tapi setelah bertemu Imam Malik, Imam Abu Yusuf ini kemudian berkreasi sendiri dan dia mengembangkan mazhabnya sendiri. Meskipun karya beliau, pendapat-pendapatnya masih ditulis sebagai mazhab Malik. Nah, cuma sebenarnya dia sudah tulis mazhab sendiri. Contohnya nanti teman-teman dalam masalah hijab, itu Abu Yusuf sedikit lebih longgar daripada Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Malik, ya. Imam Abu Yusuf ini kemudian punya kelebihan dalam ijtihad dalam masalah administrasi negara, keuangan negara, ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, murid Abu Hanifah plus murid Imam Malik ini dijadikan hakim agung yang kemudian berfatwa, ya, menyelesaikan masalah-masalah keumatan di khilafah Umayyah, ya. Baik, teman-teman semua. Lalu apa ciri khas mazhab Malik dalam sisi pokok mazhabnya? Jadi yang membedakan dia dengan Abu Hanifah apa? Ya, semua mazhab itu perbedaannya nanti teman-teman semua adalah pada sumber-sumber dalil yang mereka gali. Saya sudah sebutkan di awal, semoga ini masih ingat teman-teman, bahwa sumber-sumber mazhab itu sumber-sumber hukum, ya. Kalau orang awam taunya hukum kan cuma sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, padahal dalam ilmu hukum Islam ada yang disebut setelah Quran Sunnah ijma' qiyas, ya. Setelah ijma' qiyas ada lagi. Nah, apa itu? Nah, jadi yang 4 ini disepakati oleh ulama kita. Ini disebut ijma'. Jadi sepakat semua. Jadi siapa yang mengingkari ini maka dia tidak
masuk kepada mazhab yang resmi, ya. Mazhabnya tidak resmi lagi, mazhabnya tidak legal lagi. Ada kemudian setelah nomor 4 ini, nah disinilah perbedaan antara satu imam dengan imam yang lain. Imam Abu Hanifah kemarin saya menjelaskan dia berlebih di bab qiyas dan istihsan, ya. Istihsan, ya, menganggap satu baik, ya, meskipun belum ada dalilnya, atau berbuat sesuatu atau menakar sesuatu padahal belum ada takarannya. Kalau dulu di kitab-kitab itu istihsan, contohnya Imam Abu Hanifah membolehkan menarif toilet, ya. Padahal toilet itu airnya milik Allah, ya. Tapi kemudian boleh ditarif karena di situ ada jasa dan segala macam. Tapi kan tidak ada ukurannya berapa. Makanya kita lihat tidak ada takaran ini bayar 1.000, 2.000 itu bebas. Teman-teman semua, adapun Imam Malik kelebihannya bukan di istihsan, ya. Kelebihan beliau itu nanti di yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah nomor 4, beliau kemudian mengambil satu bab namanya amal ahli Madinah. Jadi sumber hukum yang kemudian dijadikan Imam Malik adalah amalan ahli Madinah. Kenapa beliau khasnya di sini, dan ini tidak ada di mazhab Syafi'i, tidak ada di mazhab Abu Hanifah, tidak ada di mazhab Imam Ahmad bin Hanbali. Tidak ada di sana, kok ada di sini? Nah, ini pertanyaannya, ya. Ternyata Imam Malik ini punya keyakinan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Madinah, itu ada ribuan, mereka punya murid, para tabi'in, amalan mereka kemudian disambut, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in itu kemudian melanjutkan kepada tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in, jadi murid dari muridnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi punya murid, beliau berguru ke orang-orang itu. Sebentar. Oke, teman-teman semua, ini yang disebut amal ahli Madinah. Nah, bagi Imam Malik, jika ada hadis, satu hadis nih, berbeda dengan amal ahli Madinah, maka beliau mendahulukan amal ahli Madinah. Kenapa? Karena amal ahli Madinah lebih banyak, lebih viral daripada satu hadis. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang anti mazhab saat ini. Mereka mengira hadis lebih utama daripada amalan sahabat gitu, atau amalan tabi'in. Teman-teman semua, ini sebagai contoh kasus, ya. Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi menyebutkan dalam bab akikah satu hadis mengenai sunnah azan, mengazankan bayi baru lahir. Ternyata Imam Tirmizi menganggap hadis ini sahih, padahal beliau tahu hadis ini tidak sahih. Kenapa beliau anggap itu sahih? Ketika saya ceriti, ternyata sumber riwayatnya itu ada kelemahannya, ada 2 orang. Tapi beliau anggap itu sahih. Kenapa? Karena beliau mengatakan wabihil amal inda ba'di ahli ilmi. Ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Maka dalam ilmu hadis itu ada perbedaan dengan ilmu fikih. Dalam fikih, kalau hadis dhaif itu diamalkan oleh ulama salaf, maka dia menaik statusnya. Dan itu boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, ini kalau diadu hari ini dengan kondisi kawan-kawan di luar yang mereka tidak mengerti mazhab, lalu anti mazhab, itu nggak akan nyambung, ya. Nggak akan nyambung. Malah yang terjadi nanti, mereka akan menghujat sahabat-sahabat Rasulullah, menghujat tabi'in. Ini sebagai contoh, kawan saya ngotot bahwa azan 2 kali hari Jumat itu bid'ah. Jadi mau Jumatan kan ada masjid yang 2 kali. Ternyata itu amalnya sahabat Nabi Utsman. Apa kata dia kepada saya? Ente pilih Nabi atau sahabat? Lebih mulia ikut Nabi atau sahabat? Terkesan mengikuti azan 2 kali sahabat Utsman itu adalah meninggalkan sunnah Nabi. Padahal Utsman itu yang paling mengerti sunnah Nabi. Jadi apa bedanya dia dengan Syiah nanti, ya? Syiah ini kan mereka merendahkan sahabat Nabi. Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar kita terhadap mereka yang anti mazhab. Jangan-jangan memang tidak paham apa sih itu mazhab,
apa sebenarnya alasan ulama-ulama mengembangkan satu makna. Oke, teman-teman. Jadi yang kelima itu setelah nomor 4 adalah amal ahli Madinah. Setelah itu mereka baru kemudian kalau amal ahli Madinah ini sudah mulai samar, mereka lihatlah pendirian seorang atau sekelompok sahabat Nabi, disebut qaulus sahabi, pendapat para sahabat atau seorang sahabat. Jadi Imam Malik kalau melihat ini nggak ada di hadis, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di ijma, nggak ada di qiyas. Terus gimana? Lihat amal ahli Madinah. Orang Madinah nggak mempunyai tanggapan masalah itu, maka dilihatlah, adakah sahabat yang mengatakannya? Kalau ada sahabat yang mengatakannya atau membolehkannya, maka beliau mengatakan boleh. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, beliau juga menggunakan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, itu istihsan, tapi ini tidak terlalu banyak. Yang paling banyak beliau pakai itu adalah masalihul mursalah. Apa itu masalihul mursalah? Sebenarnya ini pembahasan perlu dalam pembahasan khusus namanya usul fikih, tapi teman-teman boleh saya antarkan sedikit. Masalihul mursalah, masalih dari kata maslah. Mursalah artinya terlepas, bebas gitu. Maksudnya nggak dibahas secara detail di Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada di Ijma, nggak ada di Qiyas, nggak ada di Amal Madinah, nggak ada di Qaul Sahabi. Tapi ini ada maslahat di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu hukumnya gimana? Gitu. Kalau dulu contohnya mungkin tidak relevan lagi sekarang. Kalau sekarang kita contohin kira-kira gini. Kalau Imam Malik hidup hari ini, maka beliau akan mewajibkan BPJS, ya, asuransi yang resmi dari negara itu, ya, itu kira-kira akan diwajibkan. Meskipun beberapa kiai, ustadz, ya, mengharamkan itu, ya, mereka mengharamkan karena emang definisi dia terhadap BPJS itu tidak sesuai dengan apa yang dimisikan ulama-ulama terdahulu misalnya. BPJS itu kan isinya adalah asuransi lalu kita kemudian nyumbang untuk kepentingan bersama, seandainya kita nggak sakit itu udah menjadi sedekah bagi yang lain. Dan faktanya ternyata BPJS Kesehatan rugi terus ya, karena ternyata angka orang yang sakit itu lebih besar daripada sumbangan kita. Teman-teman semua, meskipun ada yang mengatakan itu tidak boleh, haram, tapi ternyata pemerintah telah mewajibkannya. Namun sebelum pemerintah mewajibkannya, saya sempat debat panas dengan kawan-kawan saya dulu dan saya katakan, ini masuk kepada masalihul mursalah. Kenapa? Karena BPJS Kesehatan, contohnya ya, itu nanti berkaitan dengan salah satu maslahat. Teman-teman semua, maslahat itu kemudian diturunkan oleh Imam Malik, diterjemahkan oleh pengikut Imam Malik, namanya Imam Syatibi, menjadi 5 pokok. Kemaslahatan jiwa, nah disebut hifzun nafs, kemaslahatan harta, kemaslahatan nasab, kemaslahatan agama, ya, kemudian dikembang-kembangkan, kemudian sekarang udah jadi 7. Ya. Nah, dulu cuma 5. Teman-teman semua, BPJS ini sebagai kasus itu masuk ke maslahat hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga kesehatan dirinya. Nah, hari ini ada himbauan, misalnya sholat di rumah. Ini apakah bertentangan dengan sunnah? Tidak. Ya. Dulu bisa pakai qiyas, bisa pakai masalihul mursalah. Kalau pakai qiyas apa? Dulu di zaman Nabi ketika ada hujan di Arab itu beda dengan hujan di kita. Hujan di Arab itu sekali hujan itu betul-betul ada anginnya kencang dan itu bisa membuat badan mereka, karena mereka tidak biasa kena air, bisa bikin sakit. Maka Nabi mengatakan, "Shollu fi rihalikum", sholatlah di tempat kamu, di rumahmu, di penginapanmu. Pada zaman ini, kalau kita sholat di masjid yang zonanya merah, khususnya ya, yang zonanya merah, maka ini akan berbahaya. Jadi ketika ada dihimbau, ini bagian dari masalihul mursalah agar tidak usah dulu sholat di masjid, sholat at home, misalnya di rumah, gitu ya. Nah, ini bagian pengembangan dari masalihul mursalah. Dan Imam Malik salah satu ulama yang sangat luas sekali mengembangkan bagian ini. Jadi kalau boleh disebut, salah satu prestasi Imam Malik adalah yang sampai hari ini sangat relevan adalah mempopulerkan masalihul mursalah. Jadi konsep kemaslahatan.
Bahkan ini nanti kemudian dipakai oleh kelompok Hanabilah, kelompok Hanbaliyah. Sebagai contoh namanya Imam Ibnu Qudamah, ada Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini malah lebih lugas lagi. Apa katanya? Kullu maslahatin din. Semua maslahat itu agama. Jadi kalau satu persoalan baru, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi dia maslahat, maka dia agama. Maka itu termasuk kepada perintah Allah dan Rasulullah. Nah, jadi teman-teman semua, nah ini kelebihan dari beliau. Beliau juga punya satu bab namanya Sadduz Zara'i. Nanti Sadduz Zara'i ini lebih dikenal sebagai mazhabnya Imam Ahmad. Nah, tapi sebenarnya ini sudah dimulai oleh Imam Malik ya. Imam Malik punya bab namanya Sadduz Zari'ah. Apa arti Sadduz Zari'ah? Yang kita sebut hari ini, Saddun artinya menghalangi, Zari'ah satu yang menutup satu yang dilarang. Kalau hari ini kita terjemahkan mungkin preventif. Semua yang sifatnya preventif bisa masuk sini. Maka antara Masalihul Mursalah dan Sadduz Zari'ah ini bisa ada sedikit kemiripan, tergantung nanti ketegasan kalimatnya masuk kemana. Misalnya ada sesuatu yang diragukan, ini halal atau tidak, lalu kita pangkas, tidak boleh. Nah, namanya Sadduz Zari'ah. Jadi anggap saja tidak boleh gitu. Sebenarnya sholat di masjid itu bagus, baik zona merah, zona kuning, apalagi zona hijau. Tapi bahayanya lebih gede, maka dilarang gitu. Maka ini juga boleh disebut Sadduz Zari'ah. Tergantung nanti diksi kalimatnya ya. Dan beliau juga punya satu hukum lagi yang dikenal dengan namanya istishab. Istishab ini artinya mempertahankan hukum asal dari satu benda. Contohnya gini, pada dasarnya segala sesuatu selain ibadah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maka disinilah perbedaan panjang sampai hari ini, kenapa asuransi diperdebatkan, bank diperdebatkan, ya. Terlepas dari teori konspirasi, saya nggak ada urusan dengan itu, tapi benefitnya, manfaat yang didapat dari bank ataupun asuransi, GoPay, ya, OVO, Dana, itu kan masuk ke bagian-bagian ini. Ini bisa masuk ke istishab atau bisa masuk nanti ke bab Masalih Mursalah, ya. Oke, teman-teman, mazhab Imam Malik ini kemudian berkembang. Yang paling kuat hari ini mazhab Maliki, seperti yang saya katakan, adalah di daerah Maroko, Aljazair, Tunis ya. Sebenarnya di Eropa itu cuma dua mazhab yang kuat, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Hanafi ini dibawa oleh orang-orang Turki, tapi kalau mazhab Maliki itu dibawa oleh orang-orang Afrika bagian utara, yang mereka dulu bagian dari Prancis ya, sehingga ketika ada orang Prancis masuk Islam itu rata-rata masuk mazhab Maliki. Teman-teman semua, sebenarnya masih ada perkembangannya. Jadi nanti setelah Imam Malik itu diriwayatkan oleh muridnya Ibnu Qasim, ya, Suhnun, muncullah satu kitab namanya Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kemudian itu berkembang lagi. Puncaknya nanti ada namanya Imam Al-Khalil. Ya. Imam Khalil itu kemudian meringkas semua ajaran Imam Malik. Nah, Imam Malik ini karena beliau imam di Madinah dan orang percaya beliau itu kalam-kalamnya, perbuatannya nggak keluar dari sunnah. Maka apapun kata beliau, orang nggak nanya lagi dalilnya mana. Ya. Beda dengan zaman sekarang, nih zaman orang-orang ketika kita mengatakan apa, orang nanya dalilnya mana Ustaz? Dalilnya mana Ustaz? Gitu ya. Tapi Imam Malik dulu kalau udah berbicara atau beramal, itu nggak adalah yang berani, dalilmu mana? Kenapa? Karena semua amal Imam Malik adalah amal ahli Madinah, atau salah satu sahabat Nabi, atau tabi'in. Sehingga nggak ada yang berani mempertanyakannya. Nah, ini kelebihan Imam Malik ya. Nah, semua itu kemudian diringkas di kitab Mukhtasar. Itu sebabnya kitab Imam Malik, selain Al-Muwatta, selain kitab yang ini, itu tidak banyak dalilnya. Jadi Al-Mudawwanah, ya. Kemudian kitab-kitab setelahnya itu, dalilnya nggak banyak. Kenapa? Kalau Malik udah berbicara, itu berbicaranya karena menerjemahkan kalam Allah dan kalam Rasulullah. Nah, meskipun tidak dijamin ya. Suatu kali salah seorang khalifah ya, datang kepada Imam Malik dan mengatakan, itu kitab Muwatta'mu ini kita jadiin aja sebagai undang-undang dasar. Apa kata beliau? Oh, nggak usah. Kenapa?
Karena di luar Madinah masih ada Mekah, masih ada Kufah, masih ada Syam, Mesir, dan mereka mendapatkan ajaran Nabi dari jalur sahabat yang saya tidak ketahui. Nah, dari jalur tabi'in yang saya tidak belajar ke mereka. Nah, ini cerdasnya Imam Malik, tolerannya Imam Malik. Beliau sadar, tidak semua yang saya pahami ini itu orang harus ikut. Nah, inilah perbedaan antara imam dengan orang awam hari ini yang tidak punya adab kepada para imam. Mereka berani mengatakan, langsung aja ke kitab Allah dan Rasulullah. Mereka lupa, kalaupun kembali ke kitab Allah, bukankah kalau saya ngajarin Quran atau saya baca Quran, atau tanya nanti ke Ustaz Ali Nurdin ya, itu kami ini kalau baca Quran, itu ada silsilah gurunya juga, ada riwayatnya juga. Disebut riwayat Hafaz, ya, riwayat Nafi, itu ada riwayatnya juga. Jadi Quran sendiri ada riwayatnya, bedanya Quran pasti sahih, karena mutawatir, kalau hadis belum tentu sahih. Nah, gimana dengan hadis? Langsung aja pakai Sahih Bukhari Muslim. Tadi kita sudah sebut. Bukhari Muslim itu adalah generasi kedua atau ketiga setelah Imam Malik. Jadi kalau orang mau adu-adu ini nggak level ya. Nah, maka teman-teman semua jadi nggak heran kalau di mazhab Maliki Imam Bukhari itu dimasukkan ke daftar mazhab Maliki. Di mazhab Syafi'i karena Imam Bukhari juga berguru ke murid Imam Syafi'i, dimasukkan ke daftar murid Syafi'i. Nanti murid Maliki Hanabilah juga memasukkan ke mazhab Hanbali. Tapi sebenarnya itu tidak tepat, yang benar kalau nggak Maliki, kalau nggak Syafi'i ya. Baik teman-teman semua, sayang sekali di Indonesia mazhab ini boleh dikatakan tidak ada berkembang, kecuali hanya nukil-nukilan beberapa, diajarkan hanya sebagai perbandingan mazhab. Sebagai contoh, saya dulu waktu di Ma'had belajar Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh ya. Itu perbandingan mazhab. Memang dominan si mazhab Syafi'i, mazhab Malikinya, tapi tetap saja itu bukan belajar kitab Maliki, tapi perbandingan mazhab yang lain dengan mazhab Maliki. Di Mekah, nah ini ada yang unik, ada satu keluarga yang menjadi gurunya ulama-ulama kita di Indonesia, namanya Syekh Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas Al-Maliki ini adalah guru dari kiai-kiai di Indonesia. Nah, itu di Jakarta itu masih ada namanya Kiai Abdul Hai, itu berguru ke sana. Nah, lalu anak beliau namanya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, dulu mereka dari buyut, kakek, cucu itu pengajar di Masjid Al-Haram ya, bermazhab, dan uniknya mereka akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mereka bertasawuf. Ini yang unik. Ahli hadis lagi. Dulu punya tempat, punya izin ngajar di beberapa tempat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu, tapi ternyata di tahun 80-an terjadi konflik antara Imam Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dengan murid bin Baz, namanya Ibnu Mani'. Ya, bin Baz ini kan Hanbali, tapi terkesan mengharamkan taklid. Artinya beliau tidak menolak imam-imam mazhab, tapi melarang taklid kepada imam mazhab. Nah, muridnya namanya Ibnu Mani' ini lebih keras lagi, coba mencari kesalahan-kesalahan dari keluarga Maliki, Sayyid Muhammad Maliki. Akhirnya karena mereka plat merah ya, mereka berhasil kemudian untuk mendorong, mengusir dalam tanda kutip mazhab Maliki sehingga tidak diajarkan lagi dari Masjidil Haram. Jadi terakhir tokoh Maliki mengajar di Masjidil Haram tahun 80-an itu ya. Beberapa guru saya menyaksikan kejadian itu, dan ya sangat menyedihkan lah. Tapi hari ini di luar itu, di daerah namanya Rusaifah, mazhab Maliki masih diajarkan. Ya, mazhab Maliki masih diajarkan, tapi itu bertetanggaan ya. Mazhab Maliki diajarkan di nama Rusaifah, sampingnya itu mazhab Syafi'i oleh murid-muridnya, beberapa syekh dari Yaman ya. Syekh Ismail Zain namanya. Nah, maka teman-teman semua, jadi kalau ingin melihat mazhab Maliki ke Mekah, kita sudah susah nyarinya, langka, kecuali kita dapat akses nanti ke sana ya. Semoga ada zaman, ada masalah kita bisa ke sana. Nanti kita minta izin, kita cari tempat tinggal beliau. Tapi sekarang pun susah karena selalu
diawasi oleh askar. Tapi kalau teman-teman mau langsung coba ke Mesir, cari ada kampung Maliki, ada ya, atau langsung ke Maroko. Maroko semuanya Maliki. Hampir tidak ada mazhab yang lain. Baik, kira-kira itu teman-teman semua. Mungkin teman-teman pengen tahu praktisnya ya. Apa sih praktisnya beda Maliki dengan Syafi'i atau mazhab yang lain? Nah, paling gampang gini. Di mazhab Syafi'i, di mazhab yang kita pakai di Indonesia kebanyakan, kalau saya ketiduran, sholat atau ketinggalan, maka atau saya lagi safar lagi traveling, maka kita boleh melakukan jamak, baik di awal atau di akhir. Tapi di mazhab Maliki tidak ada namanya jamak campur qasar. Nah, kalau kita kan jamak plus qasar. Di mazhab Maliki cuma ada mazhab jamak di akhir, karena mereka tidak menerima ada sahabat atau ulama ahli Madinah yang menjamak di awal waktu. Yang ada cuma di akhir waktu. Itu pun khusus kalau jamak qasar, jamak plus qasar, itu cuma boleh di saat musim haji. Di luar musim haji hanya boleh jamak, tidak boleh di qasar. Maksudnya, kalau saya mau jalan nih siang ini, zuhur asar, maka saya hanya boleh nanti waktu asar saya sholat zuhur 4, lalu asarnya 4. Tidak boleh 2 plus 2, seperti kebanyakan hobi teman-teman semua ya. Udah ngambil 2 rukhsah, 2 keringanan. Udah dijamak, digabung, diringkes lagi. Nah, ringkes ini kan namanya jamak plus diringkes ya, dikurangi dari 4 menjadi 2. Nah, teman-teman semua, bedanya dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan jamak karena riwayat yang beliau dapatkan waktu itu di Kufah itu cuma meringkas, ya, menqasar. Jadi kalau saya safar nih, sebelum saya berangkat zuhur, maka saya sholat zuhur 2 rakaat. Nah, nanti kalau saya sudah sampai di satu tempat, saya sholat asar 2 rakaat. Jadi sholat di waktunya masing-masing, ini namanya qasar. Indonesia karena kebanyakan mazhabnya Syafi'i, bahkan semuanya Syafi'i sebenarnya, sampai masuk kelompok-kelompok yang hari ini anti mazhab karena tidak paham mazhab. Bahkan anak-anak muda hari ini baru hijrah, saya lihat kok udah anti mazhab aja gitu. Mungkin karena video-video yang dia dengarkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bahkan mencoba mengadu-adu antara imam-imam hadis dengan ahli fikih ini. Teman-teman semua, ahli mazhab fikih, mereka melebihi kehebatan ahli hadis. Kenapa? Ahli hadis itu kepakarannya adalah dalam menseleksi hadis yang sahih saja, atau meriwayatkan hadis sahih atau tidak sahih. Sedangkan ahli fikih, dari yang sahih dan tidak sahih itu, mereka bisa meramu mana yang masih boleh diamalkan, mana yang tidak. Dan ini kecerdasan tingkat tinggi ya, tidak semua orang bisa mencapainya. Baik, kira-kira itu Pak Dimas, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol, silakan. Iya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini kita sudah mulai buka pertanyaan ke beberapa teman-teman. Jadi kalau misalnya mau, boleh tulis di chat. Ini sudah masuk ada 2 pertanyaan dulu sementara waktu. Nanti yang lain boleh menyusul, tetap di chat. Yang pertama dari Mas Andre Wijaya. Jika bank dan asuransi diperbolehkan, bagaimana membedakan bank dan asuransi yang benar-benar menjalankan syariah dan yang tidak? Ya. Pertama, kita harus definisikan dulu apa itu bank ya. Satu bank aja. Bank itu sebenarnya udah 3 pertemuan nggak beres-beres itu jelasinnya ya. Tapi kita ringkas aja. Teman-teman semua, ini saya mau cerita tentang jangankan kita, ulama aja beda. Tahun 83, ulama di Mesir, mereka punya majelis resmi. Kalau MUI ini kan nggak resmi. MUI itu cuma kumpulan ormas. Nah, ini harus diketahui ya. Maka kekuatan hukumnya cuma sebatas himbauan. Kalau di Mesir itu namanya Darul Ifta, itu kekuatan hukumnya langsung dipakai oleh Kementerian Hukum. Ini beda. Di Mesir tahun 83, bank itu difatwakan haram gitu ya. Tapi kemudian mereka berbeda lagi. Mereka kemudian
uh, berkembang, bahkan secara personal, salah satu tokohnya kemudian membolehkan di akhir tahun 80-an ya, tahun 89 lah. Itu dikaji lagi, mereka sudah pernah meninggal, sisalah murid-muridnya, lalu kemudian di akhir tahun 2003, yang dokter-dokter muda itu kemudian mengkaji kembali, Dr. Shauki, macam-macam ya. Mereka cerdas-cerdas sekali. Mereka ada yang seumuran saya, tapi kehebatannya 7 kali lipat di atas saya. Teman-teman hitung aja nanti ya. Uh, saya juga heran tuh kok ada orang-orang secerdas mereka itu, gimana itu cara belajarnya ya. Ini mereka-mereka ini kemudian mengkaji kembali persoalan bank. Ternyata tahun 83 bank itu diartikan segala sesuatu yang ada nilai tambahnya dalam transaksi pinjam, meminjam, maka disebut riba. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Hadisnya dhaif tapi dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Semua transaksi simpan pinjam, meminjam ya, yang ada benefitnya maka dia haram. Itu 83. Waktu itu belum ada inflasi, belum ada pembicaraan tentang inflasi, karena ulamanya, mohon maaf, ulama itu kalau nggak dijelasin satu persoalan baru, itu nggak bisa mengidentifikasi hukum. Nggak ngerti apa inflasi, apa itu saham, sukuk, itu kan sukuk kan belakangan adanya. Apalagi nanti asuransi, teman-teman semua. Nah, ketika di tahun 2003 dikaji lagi, apakah benefit yang didapat dari transaksi bank itu masuk ke bunga ribawi atau dia benefit yang bukan ribawi. Perdebatan itu kemudian diselesaikan 2003 di Mesir, dan mereka sepakat mengatakan kalau bunga bank tidak riba. Wah, ini berat sekali, saya juga kaget. Ini kok mereka mengatakan tidak riba, padahal saya di tahun-tahun itu lagi kenceng-kencengnya mengharamkan bank ya. Jadi teman-teman, saya lama sekali itu nggak mau pakai bank syariah. Dan itu betul-betul konsep di kepala itu ternyata belum mateng. Ketika belakangan saya berteman dengan orang-orang yang bekerja di OJK atau mereka kerja di Bukopin, kerja di Mandiri, ternyata semua perbankan di Indonesia meskipun syariah itu masih nanti ke sananya masih satu rumah, satu induk. Sistemnya masih pakai konvensional BI. Walaupun BI kemudian sudah buat undang-undang tentang bank syariah yang disebut DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Dan ini menjadi panjang perdebatannya. 2003 MUI Indonesia baru memfatwakan haramnya bank. Telat nggak tuh? Telat banget ya. 2004 baru muncul bank syariah, dan itu swasta. Itulah bank muamalat hari ini yang sekarang sudah sakarat juga ya. Kalau teman-teman ada yang tajir ya bantulah. Kasihan tuh ya, kasihan banget. Karena kalau ini hancur, simbol syariah kita habis. Meskipun ilmunya sekarang sudah berkembang dan menjadi suatu kesatuan dengan BSM, ya, bank semua bank syariah lah, BNI syariah, ya, udah satu kesatuan lah hari ini. Tapi ternyata cost untuk buat bank syariah itu besar. Akhirnya sekarang mereka buat satu cabang, tapi kemudian ada dua layanan di situ. Karena ternyata sama aja gitu-gitu juga ke atasnya. Teman-teman semua, tapi ini perdebatannya masih panjang, apalagi kemudian muncul perdebatan baru yang tidak diundang ya. Muncul ustadz-ustadz yang mengharamkan mau bank syariah ataupun bank konvensional. Itu lebih ramai lagi. Kita usut-usut, ternyata ustadznya nggak pakar banking, nggak pakar ekonomi syariah. Dia cuma pakar usul fikih gitu. Usul fikih itu cuma semacam metodologi, nggak sampai ke bab tatbiki, ke bab jeroannya. Sehingga Ustadz Fulan itu kemudian mengharamkan GoPay. Jadi teman-temannya makan haram tiap hari itu ya. Mengharamkan GoFood, ya, itu OVO dan sejenisnya, Dana dan sejenisnya, BPJS dan sejenisnya. Ya, tapi giliran masuk tol masih pakai bayar tol dia ya. Nanti giliran ketika ngajar di kampus atau di mana dapat honornya duit. Duit itu dari bank. Bank itu sistemnya konvensional. Nah, ini kan kacau lagi. Mengharamkan bank tapi ngambil gitu.
Jadi nggak konsisten. Inilah akibat ketika bermazhab itu tidak sistemik, ya, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Kita juga nggak tahu mereka mazhabnya apa hari ini. Nggak tahu kita mazhab mereka itu apa hari ini. Teman-teman mungkin maksud saya ngerti siapa yang saya maksudnya. Yang senyum-senyum itu udah paham maksudnya siapa tuh. Itu baru cerita bank loh, Mas, ya. Belum sampai Mas Andre ya. Belum sampai ke asuransi saya ngomong. Lalu jalan keluarnya gimana kan gitu. Nah, ternyata di Mesir tahun 2003 udah dibuat jalan keluarnya langsung. Ini perbedaan ulama karena beda definisi. Jadi, teman-teman semua, kenapa ada ulama beda dalam satu persoalan? Kenapa saya dulu beda dengan saya sekarang? Ini karena saya dulu mendefinisikannya beda dengan saya sekarang. Mas Andre dulu beda dengan Mas Andre sekarang. Mas Dimas dulu beda dengan Mas Dimas sekarang. Contoh, saya dulu mengharamkan motong jenggot, merapikan jenggot. Tapi ketika saya belajar hadis, ternyata maknanya sudah berubah gitu. Nabi ternyata punya sahabat namanya Ibnu Umar, beliau selalu merapikan jenggotnya. Nah, itu gimana tuh? Ya, ini kemudian berkembang. Sama, saya dulu mengharamkan semua bank kecuali bank syariah. Sekarang saya punya maklumat, punya data yang berbeda. Nah, perbedaan ini ternyata berasal dari perbedaan kita menangkap data-data keilmuan yang kita dapat baik di dunia sosmed atau langsung berguru. Jadi nggak bisa, Ustadz harus hitam putih, nggak bisa. Ulama pun nggak bisa hitam putih, karena persoalannya sudah tidak ada di zaman Nabi. Oke teman-teman semua, ada sebab kedua. Apa sebab keduanya? Di zaman Nabi dan zaman sahabat itu cuma ada sekitar 24 transaksi bisnis. Bayangkan, coba diinginkan dulu. Cuma 24. Dan itu silakan dihitung kalau teman-teman nanti punya kitab namanya Bulughul Maram. Punya nggak? Punya ya. Bulughul Maram itu sudah bisa dicari aplikasinya atau PDF-nya di internet. Di situ kalau kita hitung cuma 24. Ternyata emang 24. Jadi sekian abad ekonomi itu mandek, cuma 24 jenis transaksi, mulai dari transaksi hadir di depan, sampai kemudian yang kita sebut pesanan. Jadi saya dikasih unjuk sifat-sifatnya, karakternya begini nih, barangnya begini, warnanya ini, ukurannya sekian, beratnya sekian. Maka dia bilang harganya sekian, saya bayar. Sekarang kan nggak ada lagi itu. Sekarang kita pakai online semua. Maka disebut namanya baik salam. Akad salam ya, transaksi salam. Kayaknya online hari ini termasuk neo salam. Nah, dulu nggak ada itu. Dulu nggak ada ya. Dulu nggak dibahas bayar dulu atau bayar belakangan. Apa namanya kalau itu OTD ya? Apa? OCD ya? Nah, saya nggak tahu deh itu yang suka belanja tuh kayaknya yang di sampingnya tuh. Yang suka biasanya mbak-mbak, ibu-ibu ya, mas-mas kayaknya jarang deh. Semua itu nggak diatur detail. Lalu baru muncul tuh belakangan, meskipun bank itu munculnya di Jerman, sejarahnya dibuat oleh Jews ya, orang Yahudi, kemudian dihantam oleh Hitler, bla bla bla, itu sejarah. Apapun itu, sama dengan dinar. Dinar kan mulai dari Romawi, lalu Nabi pakai. Kenapa boleh? Jadi tidak mesti suatu sistem itu karena dari luar lalu kita haramkan, gitu. Bahkan di zaman sahabat Nabi itu kedokteran Islam belum muncul, tapi ilmu itu diambil oleh orang-orang Masihiyah, orang-orang Nasrani, lalu kemudian diambil lagi. Nah, meskipun penemuannya dari non-Muslim. Maka nanti kelihatan tuh di penemuan-penemuan Ibnu Qayyim, Ibnu Sina, itu mereka nggak keberatan ngambil dari filosof ya. Nah, kembali ke sini, kenapa ini akan berbeda terus? Ini akan berbeda terus karena berbeda definisi. Nah, tergantung nanti Mas Andre, teman-teman semua mau ngambil definisi MUI, berarti masih ada bank yang dibolehkan, bank syariah. Atau ngambil definisi Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir, atau lembaga yang lebih besar lagi di Syam, di mana-mana, maka membolehkan bank, gitu. Membolehkan bank secara umum, meskipun mereka mengatakan ada beberapa transaksi di bank itu berbahaya. Nantilah kita bicarakan di bagian mana saja ya.
Kemudian jalan keluarnya gimana? Nah, Darul Ifta Mesir mengatakan siapa yang mengharamkannya, maka silakan ikuti imam yang mengharamkannya. Tapi siapa yang telah include dalam sistem itu, falyuqallid man syaa, man abaha, maka ikutilah orang-orang ustaz-ustaz, ulama-ulama, syekh-syekh yang membolehkannya. Jadi biar hilang tuh keraguannya, katakan saja saya ikut Darul Ifta Mesir gitu. Boleh. Saya juga udah survei kecil-kecilan ya, kebetulan beberapa mahasiswa saya yang S3 di IKI itu ada yang pengurus MUI. Saya tanya, kamu mengharamkan bank ya di DSN, tapi kamu pakai salah satu kartu bank ya gitu. Mandiri kah atau apa? Dan dia jawab iya gitu. Bahkan ada yang punya kartu kredit, bayangan. Yang kartu kredit kalau syariah kan cuma Mandiri BNI. Ya, BNI itu punya kartu kredit namanya Hasanah. Ya kita lihat sistemnya ya mirip-mirip juga, nggak jauh-jauh beda. Tapi ada beberapa kartu kredit yang berbahaya, teman-teman ya. Mungkin maksudnya sudah paham. Kira-kira itu, Mas Dimas, untuk jawaban Mas Andre. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Adrian. Beliau bertanya, Ustadz menyambung tadi tentang silsilah qiraat, apakah karena Imam Malik berguru kepada Imam Nafi, qiraat yang biasa dipakai Afrika Utara adalah warasi? Oke, ini nafi'nya berbeda ya. Jadi nafi' yang ini bukan nafi' yang Imam qiraat. Ini nafi' mantan budaknya sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang kemudian sahabat itu kan misinya adalah membebaskan manusia. Jadi budak-budaknya itu dia didik, kalau udah pinter dia merdekain. Maka misi kenabian salah satunya adalah memerdekakan budak. Nah, dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar ketika melihat si budaknya ini sudah jago, udah mateng, bahkan selevel dengan anaknya namanya Salim bin Abdullah bin Umar, itu dimerdekakan. Jadi ini beda nafi'. Adapun nafi' yang dipakai di daerah Maroko, Mauritania, itu nafi' yang lainnya. Gitu. Itu nafi' ahli qiraat. Ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Mbak Ana. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya di luar tema. Apakah boleh imam sholat buka HP yang tujuannya membaca Quran karena merasa tidak hafal? Iya, sebaiknya tidak pakai handphone tapi pakai mushaf. Tapi memang kalau nggak ada lagi boleh pakai handphone ya. Cuma beberapa ulama kita memakruhkannya sebab itu tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Tapi saya punya guru, Syekh Ahmad Darwis, itu kalau sholat bisa 2 jam, 3 jam, tapi beliau bacanya pakai standing itu lah ya, Quran ditaruh di tempat berdirinya itu. Saran saya pakai Quran yang manual aja, karena itu masih ada ulama yang kita ikuti. Sampai sekarang saya belum ketemu ulama yang sholatnya pakai handphone gitu ya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari pemirsa, dari Mas Anza. Ustadz, apakah memungkinkan misalnya kita tidak lagi tinggal di Indonesia yang full mazhab Syafi'i, kemudian berpindah ke negara yang berbeda mazhab kita, dan kita kemudian ikut mazhab di sana? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Sebenarnya kalau paham satu mazhab secara detail, satu mazhab itu dalam perkembangannya itu sudah meliputi semua mazhab. Misalnya mazhab Malik. Di perkembangannya itu udah ada yang mirip banget sama Maliki, mirip sekali dengan Syafi'i, mirip lagi dengan Hanafi. Jadi apalagi di zaman ini itu semua mazhab udah lebur udah. Ya, menurut saya banyak mazhab hari ini udah banyak lebur. Jadi banyak yang udah enggak konsisten lagi dengan mazhabnya, kecuali dalam bab ibadah yang mahdhah, yang ritual-ritual inti, itu kita masih beda. Tapi dalam banyak hal itu masih banyak. Seperti tadi pendapat Abu Hanifah malah dipakai oleh Syafi'i dipakai oleh Malik, begitu ya, itu udah biasa. Kalau keluar, ada satu fikih yang sekarang disebut namanya fikih minoritas. Fikih minoritas ini sudah ada terjemahannya, kalau dicari di Google pun sudah ada. Fikih minoritas itu adalah memakai fatwa ulama yang tidak populer,
tapi dia relevan untuk satu tempat. Itu bisa dipakai. Contoh ya, teman-teman, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, itu mengatakan batas auratnya perempuan itu betul di sini, tapi kemudian dengan kondisi tertentu boleh sampai sikut. Nah, ini berat ini ya. Kalau kita jelaskan di luar disebut liberal kita. Padahal ini nggak keluar dari mazhab. Ini nggak keluar dari syariat. Kok bisa begitu? Oh, ternyata Abu Yusuf, dia udah muter kemana-mana, dan di antara perempuan-perempuan muslimah, itu ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di ladang, dan nggak mungkin pakai sarung tangan, nggak mungkin pakai cadar gitu. Terus batas kakinya di mata kaki gitu. Mereka nggak mewajibkan nutup kaki. Jadi nggak mesti pakai kaos kaki. Itu mazhab Abu Yusuf. Kalau seandainya misalnya nih ya, kita kemudian masuk ke satu kampung dan kita lama tinggal di sana dan kita harus kemudian bercocok tanam misalnya nih, kan berkhayal nih ya. Lalu tiba-tiba ada masa si perempuan, si istri, anak-anak atau gadis-gadis harus bekerja seperti laki-laki juga bekerja, maka ini nggak bisa kita terapkan harus pakai kaos apa gitu, nggak bisa ya. Maka fatwa Abu Yusuf ini boleh dipakai di kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau kondisinya udah balik lagi, kita pakai yang sudah biasa kita pakai biasanya. Maka fatwa Abu Yusuf ini bahkan di kalangan mazhab Abu Hanifah pun ditentang sebenarnya. Hanya dipakai di kondisi-kondisi yang sama dengan apa yang dia maksud. Kira-kira begitu ya. Ya, apa lagi? Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Mas Adrian tadi Pak Ustadz. Untuk yang dimaksud dengan Nafi Maula Ibnu Umar ya? Iya betul. Maula artinya mantan budak yang dimerdekakan. Dulu karena tidak ada sekolah, maka mereka itu ngajinya di rumah. Jadi seorang imam itu, seorang sahabat biasanya nyuruh muridnya datang ke rumah saya gitu. Maka dulu namanya Madrasah Abdullah bin Umar ya. Walaupun sekarang udah mulai banyak madrasah Ibnu Umar, tapi mazhabnya sudah nggak sama dengan mazhab Ibnu Umar yang sebenarnya. Ya. Ustaz, kalau dibilang tadi Imam Malik itu banyak meriwayatkan atau menggunakan amalan-amalan dari ahli Madinah sebagai patokannya, apakah itu akhirnya nggak banyak berbeda gitu, nggak banyak diterima di tempat lain atau bagaimana, Ustaz? Iya, itu sebenarnya ya. Jadi setelah Imam Malik wafat, pendapat Imam Malik tentang amal ulama ahli Madinah itu sendiri di kalangan Maliki yang ada di Aljazair, di Mauritania, di Andalus, itu kemudian berkembang lagi. Dan itu hanya jadi pertimbangan. Jadi bahkan beberapa tidak relevan, mereka nggak pakai. Makanya di Andalus itu muncul seorang imam namanya Al-Baji. Nanti di search aja teman ya, Imam Al-Baji, Al-Andalusi. Imam Al-Baji ini sebelum beliau pulang, semua ulama Maliki kalah oleh salah satu imam namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Kalah semua debat. Mereka dulu debat itu sharing ilmu ya, bukan cari-cari kesalahan. Tapi mereka kemudian berbagi kunci-kunci ilmu. Tapi kemudian mereka kalah ya. Sampai kemudian Imam Al-Baji pulang kampung ke Al-Andalus, baru bisa beliau mengalahkan Ibnu Hazm dalam dalil dan memahami isi dalil. Jadi teman-teman, mazhab itu intinya cuma dua, dalil dan memahami dalil. Di mana perbedaan mazhab? Yang paling inti di memahami dalil. Dalilnya sama nih, tapi cara memahaminya beda. Cara memahami itu tergantung luasnya perjalanan, luasnya pengajian, luasnya cakrawala pemikiran. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i paling relevan di negeri kita. Karena perkembangannya kayaknya lurus gitu. Jadi dari Mekah, Madinah, Mesir, terus Yaman, berkembang di pesisir Gujarat, terus sampai ke Thailand, sampai ke negeri kita. Dan sekarang mazhab terbesar di dunia adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Arab itu secara regional kalau digabung cuma 20% dari Indonesia. Ya. Jadi kita beruntung kita punya mazhab Syafi'i
Dan saya termasuk yang mempertahankan mazhab Syafi'i, baik versi hadisnya, apalagi versi fikihnya. Ya. Meskipun kemudian kita udah kena bantingan-bantingan luar biasa dari orang anti mazhab, ya, kita coba untuk teguh insya Allah. Nah, sembari kita mengembangkan persoalan-persoalan baru kayak tadi bank, ya, asuransi, GoPay, itu ada perkembangan barunya, termasuk nanti kan ada pernikahan lewat online, itu gimana hukumnya, itu nanti udah dibahas dalam Syafi'i yang terbaru itu. Gitu. Oke? Oke. Ya. Kelihatannya pertanyaan dari jemaah sudah selesai ya, udah dari pemirsa sudah selesai, dan kemudian kelihatannya berhubung waktunya juga sudah 1 jam pas sesuai dengan yang kita rencanakan semula. Insya Allah kita dapat banyak sekali Ustadz hari ini, dan ada, kalau buat dari kami sendiri, ada hal yang menarik. Kalau kemarin di mazhab Hanafi kita dapat kias sebagai salah satu alat utamanya Imam Hanafi, hari ini kalau yang kami dapatkan itu Imam Malik itu banyak menggunakan masalah mursalah, dan ada kemudian muridnya ada yang mengembangkan ihtisan ya dari sana. Insya Allah ini benar-benar membuat pemahaman kami bertambah tentang mazhab, dan insya Allah pemikiran ilmu-ilmu dasar tentang hal seperti mazhab ini sangat penting untuk kami mempelajari agama secara sistematis dan terstruktur. Mungkin sekian dari kami. Kita minta minta kepada Ustadz untuk kata penutup dan mungkin doa penutupnya. Baik, teman-teman semua, kalimat closingnya adalah kalau ingin belajar hadis maka pelajarilah Sahih Bukhari Muslim. Kalau ingin belajar fikih yang sahih maka belajarlah fikih mazhab. Ya. Jika ingin akidahnya sahih, belajar aja akidah Ahlussunnah dengan mazhab Asy'ari, Maturidi ataupun Thahawi ya. Untuk kajian Thahawi saya sudah banyak itu di YouTube, silakan dikaji. Yang sudah nanti kalau mau sanadnya silsilahnya nanti saya kasih. Kalau mazhab Syafi'i saya belum pernah buka kajiannya ya. Jadi belum bisa mengijazahkan secara umum sebenarnya. Nanti biar terhubung, jadi teman-teman terhubungnya lewat siapa? Karena punya sanad sama dengan kayak kita punya silsilah sampai ke nenek moyang kita. Dalam hal ini mohon maaf jika ada kalimat yang belum bisa difahami atau tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman. Saya hanya menghantarkannya. Nanti lanjutannya silakan dikembangkan sendiri. Silakan beradaptasi dengan teknologi hari ini. Jangan terhalang untuk ngaji. Dan saya doakan teman-teman terhubung amalannya, baik secara fikih, rohani, ataupun hadis kepada ulama-ulama terdahulu dan Nabi SAW. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.